Halo teman-teman pendengar, kali ini jumpa lagi dengan kami, kelompok 4A, kelas 19. Kami akan menyampaikan podcast mengenai isu-isu kontemporer yang paling aktual. Sebelum saya masuk ke isunya, kita akan berkenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sebagai narasumber pertama dan moderator, yaitu Olenka Tiara Siregar, tapi bisa dipanggil Lenka. Kemudian narasumber kedua sekaligus narasumber ketiga kita, yaitu dengan Mas Nur Fajar Indrawan, bisa dipanggil dengan Mas Fajar. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kemudian narasumber keempat kita dengan Mbak Mas Intan Yucian Lubis, tapi bisa dipanggil dengan Mbak Intan. Ini masih semangat ya, Mbak ya? Masih, Mbak. Oke, kita langsung ke isu yang pertama. Isu pertama yang kami angkat ini adalah pemeriksa BPK yang tertangkap OTT pada saat melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Pemkab Bekasi. Jadi pemeriksa BPK ini melakukan pemerasan terhadap satu rumah sakit dan 17 puskesmas, di mana uang yang diperas ini untuk satu rumah sakit sebesar 500 juta rupiah, kemudian sebesar 20 juta rupiah untuk masing-masing puskesmas. Kemudian potensi gangguan ini ada untuk nama baik instansi BPK RI, kemudian kaitannya dengan nilai bela negara itu di poin 3 dan 4, di mana di poin 3 itu setia pada Pancasila sebagai ideologi yang seharusnya ASN menjadi contoh bagi masyarakat, kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, seharusnya ASN itu sebagai pelayan publik yang menyampaikan layanan secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat. Nah, saya mau langsung nih ke Mas Fajar. Kira-kira akar masalah dari isu yang pertama ini, Mas, apa aja nih, Mas? Sekalian dampaknya boleh. Ya, baik, Mbak. Terkait dengan akar masalahnya itu ada dua. Yang pertama itu terkait dengan faktor internal, dalam hal ini yaitu sifat tamak moral yang lemah terhadap godaan, gaya hidup konsumtif. Kemudian faktor yang kedua itu faktor eksternal, dalam hal ini itu faktor ekonomi, kemudian faktor organisasi. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa faktor eksternal tentunya bukan menjadi faktor penyebab kejadian ini. Karena kenapa? Kalau dilihat dari faktor ekonomi, seperti kita tahu bersama bahwa pendapatan di BPK ini sangat besar dibanding dengan instansi yang lain. Kemudian terkait dengan faktor organisasi, kita tahu bahwa di budaya organisasi di BPK itu sangat memegang teguh nilai-nilai mulai dari integritas, independensi, dan profesionalisme. Jadi kita bisa tarik bahwa faktor yang menjadi penyebab utamanya itu faktor internal si oknum tersebut, di mana ada sikapnya tamak, moral lemah terhadap godaan, dan gaya hidup konsumtif. Dan kita tarik ke nilai-nilai BPK, maka yang akan bersentuhan dengan nilai integritas dari oknum tersebutlah yang bisa dikatakan mulai luntur. Nah, terkait dengan dampaknya, apa sih dampaknya? Tentunya dampaknya yang pertama itu nama baik BPK tercoreng, kemudian yang kedua tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap kualitas pemeriksaan BPK. Oke, baik. Berarti lebih ke mental oknumnya BPK ini ya, Mas ya? Ya, benar, Mbak. Untuk ke Mbak Intan nih, untuk rekomendasinya nih, Mbak, kira-kira apa aja? Bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Untuk rekomendasi yang bisa saya sampaikan untuk isi ini yaitu penguatan kembali terhadap nilai-nilai dasar BPK yang biasa kita sebut IIP, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Hal ini perlu ditekankan kembali secara terus-menerus bagi PNS BPK khususnya pemeriksa. Penguatan nilai integritas, independensi, dan profesionalisme ini dapat dilakukan dengan mengadakan bintal atau bimbingan mental dan rohani bagi seluruh PNS BPK. Artinya, bintal diadakan bukan hanya untuk CPNS saja. Karena ketika sudah mulai masuk ke dalam pemeriksaan akan banyak gesekan-gesekan yang sangat mungkin terjadi yang dapat melunturkan nilai-nilai dasar BPK ini dalam diri pegawai. Dengan adanya bintal secara rutin, tentu akan menjadi reminder bagi setiap pegawai tentang nilai dasar IIP ini tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti lebih ke internal BPK-nya ya, Mbak ya? Ya, benar, Mbak. Oke, kita langsung masuk ke isu yang kedua, yaitu vaksin di Kabupaten Serang, di mana pelaksanaan vaksin COVID di Kabupaten Serang ini menjadi catatan BPK karena ketidakbenaran penyampaian laporan penyelenggaraan vaksin dan penginputan di aplikasi Pikir. Jadi aplikasi Pikir ini adalah aplikasi primary care
dari BPJS Kesehatan, di mana nantinya di sana diinput rencana vaksin dan hasil vaksinasinya. Jadi ini sepertinya akan ada potensi gangguan pada penyaluran vaksin. Kemudian keterkaitan dengan bela negara masih dengan poin 4, yaitu pemberian pelayanan publik secara tepat, akurat, jujur, dan terbuka. Nah, ini saya juga mau langsung ke Mas Fajar, kira-kira akar masalahnya Mas untuk isu yang kedua ini? Iya Mbak, terkait dengan permasalahan di Kabupaten Serang tersebut, itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama itu perencanaan pelaksanaan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik itu tidak menggunakan variabel yang valid. Di mana kalau kita mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, di mana dalam proses alokasi vaksin COVID-19 dan logistik itu diperlukan perencanaan yang menggunakan variabel yang valid, seperti wastage rates vaksin, pembobotan cakupan data periode sebelumnya, rata-rata laju vaksin per hari, dan sebagainya. Kemudian faktor atau akar penyebab yang kedua itu belum adanya pendataan sasaran sesuai dengan kelompok sasaran vaksin yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu belum sepenuhnya mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi melalui aplikasi Piker dengan data yang lengkap dan benar, itu turut menjadi penyebab permasalahan yang ada. Nah, dampaknya sendiri nih Mas untuk isu kedua kita kali ini. Kira-kira apa aja? Dampak dari permasalahan tersebut, yang pertama, adanya kemungkinan ketidakefektifan pelaksanaan vaksinasi COVID ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Kemudian di sisi lain, belum sepenuhnya mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi pada aplikasi Piker itu membuat kesulitan untuk memonitoring data dan kualitas dari pelayanan secara real time, serta adanya kemungkinan pengambilan keputusan yang keliru karena belum terupdate-nya data pada aplikasi Piker oleh pemerintah Kabupaten Serang. Itu Mbak. Nah, untuk isu yang kedua ini Mbak Intan, kira-kira rekomendasinya apa aja nih? Pelaksanaan vaksin ini kan jadi concern utama pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam menciptakan herd immunity masyarakat Indonesia. Atas permasalahan isu ini, saya dapat memberikan rekomendasi bahwa Pemda Serang harus menyusun kertas kerja perencanaan vaksin berdasarkan variabel yang valid seperti yang dikatakan Mas Fajar tadi ya. Ini perlu diterapkan untuk mencapai pelaksanaan vaksin yang efektif. Dan saran yang kedua yaitu Pemda Serang perlu melakukan training terhadap pegawai bagian penginputan Piker ini, supaya penginputan data dapat dilakukan dengan baik dan benar, sehingga trik record pelaksanaan vaksin dapat ditrace dengan mudah. Peran pemeriksa BPK di sini yaitu menjalankan peran kuasi yudisial, yaitu menyangkut tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam 60 hari kerja, BPK berhak meminta catatan tersebut ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan kinerja oleh Pemda Serang. Demikian, Mbak. Oke, baik. Semoga dengan adanya rekomendasi ini, pelaksanaan vaksin di Pemkab Serang bisa tepat sasaran ya. Nah, ini kita masuk ke isu kita yang paling terakhir, yaitu isu nomor 3. Kalau yang itu isu pertama dan kedua ini kan sudah terjadi, kemudian isu ketiga ini khusus isu yang potensial, yaitu mengenai penyaluran BLT minyak goreng yang akan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Kemudian BLT minyak goreng ini merupakan program dari pemulihan ekonomi nasional, yaitu sebesar 20,56 juta KPM. Kemudian ada potensi masalah klasik dalam penyaluran BLT, yaitu yang pertama, pendataan yang masih bermasalah, kemudian yang kedua ada potensi korupsi, kemudian yang ketiga, masalah dalam penyaluran BLT itu sendiri. Nah, saya mau langsung nih ke Mas Fajar. Kalau akar masalahnya Mas, ini untuk isu potensial kita yang paling terakhir, ini apa aja nih Mas? Kemudian sekalian dampaknya. Ya, baik Mbak, terima kasih. Terkait dengan BLT minyak goreng, ini memang memberikan permasalahan klasik yang sering timbul. Dan kalau kita mengacu kepada Wahyuni 2021, dalam tulisannya mengenai permasalahan penyaluran bantuan sosial, itu ada beberapa penyebab terjadinya masalah-masalah dalam hal penyaluran bantuan sosial ini. Yang pertama itu terkait dengan permasalahan ketidakakuratan data, itu dapat disebabkan karena belum semua data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat dengan DTKS pada Kemensos itu terintegrasi dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian penyebab yang kedua itu bisa berasal dari proses verifikasi dan validasi yang juga masih lemah dan lambat. Dan yang terakhir berasal dari pengawasan penyaluran atas bantuan sosial yang masih lemah. Nah, terkait dengan dampak yang kemungkinan bakalan ditimbulkan,
Itu pertama, penyaluran BLT menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua, dengan ketidakakuratan data yang ada, tentunya tidak dapat menuntut kemungkinan nantinya adanya penerimaan ganda atas bantuan tersebut. Ini Mbak. Oke. Balik lagi saya ke Mbak Intan ya. Kalau rekomendasinya nih Mbak, untuk isu potensial kita ini, agar masalah klasik tadi tidak terjadi lagi, apa aja nih Mbak? Baik, karena ini masih merupakan potensial isu, jadi ada baiknya sebelum merealisasikan program ini, pemerintah perlu berkaca dari program yang telah terlaksana sebelumnya, supaya masalah-masalah klasik yang tadi disebutkan tidak terulang kembali. Jadi rekomendasi yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, terlebih dahulu melakukan perbaikan terhadap sistem pendataan sasaran penerima bansos. Kemudian mensinkronkan data dan meningkatkan sinergitas atas tingkat lembaga terkait, mulai dari Kemensos yang berperan sebagai koordinator operasional penyaluran bansos, perbaikan NIP atau KK ganda oleh Kemendagri, sampai data di tingkat daerah, baik dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Dan yang terakhir, perlunya pemutakhiran secara rutin data DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Mengingat nilai bantuan sosial kali ini yang cukup besar, maka perlu diadakan mitigasi terhadap tindakan korupsi yang mungkin terjadi, yaitu dengan mengefektifkan peran pengawas internal dan mengaktifkan pengawasan masyarakat yang diawali dengan ketersediaan informasi pengadaan, pelaksanaan, hingga akses pengaduan yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Fajar dan Mbak Intan untuk rekomendasinya dan pembahasan isunya malam ini. Kita sudah sampai di penghujung podcast. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya, di podcast berikutnya. Kami dari kelompok 4A pamit undur diri dulu. Salam sukses, tetap semangat, dan salam sehat.